Di dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat." Ketahuilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan minta ampunlah untuk dirimu. Jadi kita disuruh minta ampun untuk diri kita. Ayat ini menerangkan tentang agar kita sering-sering membaca istighfar, sering-sering bertaubat, agar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walil mu'minina wal mu'minat. Tidak hanya itu. Di dalam surat ini dianjurkan kita agar meminta ampun untuk saudara kita. Baik saudara kita yang laki-laki maupun saudara kita yang perempuan. Kewajiban kita mendoakan. Kewajiban kita meminta ampun. Untuk diri sendiri juga kewajiban kita meminta ampun, mendoakan untuk orang lain yang dia itu masih seagama dengan kita. Apalagi dia masih saudara dengan kita. Maka wajib hukumnya membacakan istighfar untuk saudara kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Malam hari ini kita mendoakan, membacakan istighfar, membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang kata Nabi, bukan alif lam mim, bukan satu kata yang didapatkan, akan tetapi alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Kalau ayat Al-Quranul Karim malam ini, ayat Al-Quranul Karim malam ini, kita baca 83 ayat surah Yasin, berarti luar biasa kebaikan yang diperoleh oleh almarhumah. Jangan sampai kita mengikuti perkembangan akhir zaman yang sudah sangat luar biasa ini. 14 abad yang lalu sudah diprediksi sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu sudah diprediksi, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan oleh Allah. Sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Masya Allah. Akan datang nanti di akhir zaman, di mana zaman itu lupa kepada 5, cinta kepada 5, lupa kepada 5. Yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Cinta betul sama dunia. Cinta betul sama dunia. Romannya nggak bakal mau ketinggalan. Romannya nggak mau kehilangan itu sama dunia walaupun sedikit. Nggak peduli caranya halal atau haram. Nggak peduli harus zalimin orang, harus bohongin orang, harus nipu orang. Yang penting dapat dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Ada nggak zaman sekarang cinta banget sama dunia? Terbukti berarti 14 abad yang lalu apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yansawnal akhirah. Lupa bahwa di dunia ini hanya ladang mencari pahala. Sesungguh-sungguhnya adalah kita bakal hidup di akhirat. Almarhumah Linda sekarang ini berpindah tempat. Kita suatu saat ini berpindah tempat. Mati, ya betul, jasadnya mati dalam pandangan kita. Tapi saat ini, sekarang, almarhumah Linda sedang menikmati amal soleh dia.
Karena dia pindah. Pindah dari dunia ke alam barzah. Hanya pindah. Ingat. Ya betul mati jasadnya. Al-maut, betul. Cuma sampai pada jasadnya. Tapi sesungguhnya sekarang ruhnya pindah. Pindah. Ini yang perlu diingat sama kita. Oh iya, kalau mati di sono udah nggak pakai dibalas lagi. Justru kalau kita ada di alam barzah, amal soleh kita mulai bergerak, amal buruk kita pun mulai bergerak. Kalau banyakkan amal soleh, insya Allah orang itu akan mendapatkan raudhah min riyadil jannah dari perpindahannya di dunia sampai ke alam barzah. Tapi kalau amal buruknya lebih banyak, dia sedang menikmati amal buruk itu di alam barzah. Sedih boleh kita ketika kehilangan. Seorang suami sedih kehilangan istrinya. Seorang ayah sedih kehilangan anaknya. Kita sedih kehilangan ibu kita, bapak kita. Kita semua ini ngerasain. Kehilangan ibu begitu beratnya. Kehilangan ayah begitu beratnya. Tapi kita sebagai orang yang beriman tahu bahwa ibu bapak kita bakal ketemu kita lagi. Istri kita bakal ketemu kita lagi. Anak-anak kita, orang yang udah duluan ratusan tahun yang lalu meninggal dunia, bakal ketemu kita lagi. Karena dia begitu juga ibu bapak kita, Pak. Ibu bapak kita sekarang pindah ke sono. Nanti kalau amal soleh kita banyak, sama dengan ibu bapak kita, insya Allah kita ketemu lagi. Saling tegur sapa, bapak, emak, saya. Oh iya. Bahkan di dalam satu hadis Nabi besar Muhammad SAW, ruh yang udah meninggal duluan, lalu kita nyusul meninggal, itu bakal ditanyain. Dulu yang ada kucing, yang meraya kucing, masih ada nggak orangnya? Sampai kayak begitu tuh. Sampai detil begitu. Jadi kita punya teman nih. Itu teman kita yang meraya kucing, masih ada nggak? Dalam hadis itu ada. Sampai diterangin sama Nabi Muhammad SAW, ruh itu akan berbincang dan nanyain kucing yang dulu dipelihara masih ada apa kagak. Itu gambaran bahwasanya orang yang sudah meninggal akan merasakan dialog sama dengan kita di sini. Yang kedua bakal ditanya juga, si Anu kemana? Si siapa? Si Anu. Lah, kata yang baru meninggal nih. Kata yang baru meninggal dalam hadis itu. Lah, dia mau udah meninggal duluan dari saya. Hah? Loh kok kagak ketemu saya di sini? Oh, rupa-rupanya dia rohnya itu adanya di sono, di sijin namanya. Tempat ruhnya para orang-orang durjana. Ruhnya orang-orang yang sering melanggar aturan Allah. Sering meninggalkan ibadah kepada Allah, namanya dia dikumpulin di sijin. Kumpulnya sama siapa? Ruh orang jahat, ruh orang-orang ingkar, ruh pemabuk, penjudi, ruh penzina, ruh orang-orang yang na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik, jauh dari Allah. Kalau kita ketemunya nanti, ruh kita di illiliyin. Di illiliyin. Ruh saya ketemu dengan ayah saya, entar Haji Nyama ketemu saya di sono, ketemu Ustadz Suryadi, orang-orang baik ketemu sono, ililiyin. Siapa itu alam ililiyin? Ketemu para wali-wali Allah, ruhnya para nabi-nabi Allah, ruhnya orang-orang soleh. Makanya sering tegur sapa. Tapi kalau kita punya teman, maaf lagi, punya saudara kagak bener, maka dianya adanya di sijin, kita adanya di illiliyin. Itu yang